Pemirsa, Anda masih... Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damir Saku yang mengangkat tema tentang kesombongan. Nah, sekarang di segmen ini Habib Ali akan menyajikan beberapa surah dari Al-Quran sekaligus beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah kebohongan. Silakan Habib Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, khaliqina al-azim, alladhi akramana bi israqil anwaril hidayah ila siratim mustaqim bi bi'sati sahibul khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad alladhi hadaitana wa allamtana وصفيتنا وجعلت سعادة الدارين في سير على دربه وبلوغ الحسنى في تحقق بحبه اللهم فحققنا بحبه وثبت أقدامنا على دربه وعلى آله وصحبه أما بعد. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada saat ini senantiasa dalam kemuliaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama tadi telah kita dengarkan dari guru-guru kita Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustadz Fatih Al-Irsyad bahwa kita telah mendengarkan bagaimana pahala dan kemuliaan bagi mereka yang berkata jujur dan hukuman serta kehinaan bagi mereka yang selalu berkata bohong. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib berkata di dalam sebuah perkataannya, awalu uqubati kadzibin anna sidqahu yuraddu alaih. Tadi Syekh Ahmad Al-Misri menyampaikan bagaimana percuma apabila kita ingin mengharapkan simpati, empati dari orang lain. Tapi kita sering berkata dengan perkataan yang berbohong. Kita berharap orang lain mencintai kita, orang lain mengasihi kita, orang lain menyayangi kita. Padahal kita sering berkata di luar daripada ajaran yang dianjurkan oleh Islam. Islam sangat menekankan arti daripada kejujuran. Islam sangat menekankan arti daripada perbuatan-perbuatan yang benar. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib berkata, jangan salahkan jika orang lain akan berkata kalian adalah pendusta jikalau kalian sering berkata berbohong. Karena hukuman yang paling berat bagi orang yang sering berkata dusta, bagi orang yang suka berbohong, bagi orang yang senantiasa berkata tidak sesuai dengan pada kenyataan, pada aslinya, maka jangan diharapkan kejujurannya dapat diterima. Bahkan ketika dia sudah berkata jujur lagi, orang lagi tidak akan mempercayainya. Akan berat bagi mereka untuk mendengarkan perkataan-perkataannya. Akan berat bagi mereka untuk mempercayai apa yang diucapkannya. Karena kebohongan telah terlintas dalam pikiran manusia. Bahwa apa yang diucapkan orang tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan garis yang telah diajarkan oleh Allah. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka yang sering berkata bohong akan mendapatkan suatu murka dari Allah. Bahkan Allah akan catat mereka adalah kelompok-kelompok orang yang berbohong dan kelak akan dibangkitkan bersama orang-orang pembohong. Dan mereka yang akan berkata jujur, mereka akan dibangkitkan kelak bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ulaika alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika ar-rafiqa. Mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah kelak akan dibangkitkan bersama para nabiyyin, wasiddiqin, wasuhada, wasalihin. Mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah kelak akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur di jalan Allah, orang-orang yang mati berjuang di jalan Allah, dan mereka orang-orang soleh. Lantas ulama berkata, sebagian ulama berkata, jikalau mujahid di bawah tingkatan orang-orang yang jujur, padahal mereka mengorbankan jiwa mereka mati berjuang di jalan Allah. Tapi mereka orang-orang yang jujur mendapatkan tingkat yang jauh lebih tinggi di hadapan Allah, yaitu kedudukan mereka di bawah kedudukan para nabi dan rasul. Al-mujahid huwa man mata fi sabilillah, was-siddiqina huwa man asa fi sabilillah.
orang-orang mujahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka yang mengorbankan jiwa raga mereka, mereka yang mengorbankan kehidupan mereka, mereka yang mengorbankan waktu-waktu mereka untuk mati berjuang di jalan Allah. Sedangkan orang-orang yang jujur, orang yang mendapatkan predikat siddiqin di hadapan Allah, mereka yang menghabiskan waktu mereka, mereka yang menghabiskan hidup mereka, mereka yang menghabiskan sisa energi mereka hanya untuk menyebarkan nilai-nilai Allah. Mereka yang senantiasa dalam keseharian mereka jujur ketika bertindak, jujur ketika berkata, jujur ketika melakukan apapun, semuanya mereka harapkan hanyalah keridhaan dari Allah dan Rasul-Nya. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang senantiasa kita dihijrahkan di jalan Allah. Pada momentum pada siang hari ini, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan mencatat nama kita, menjaga lisan kita tidak berkata kecuali atas apa yang dibenarkan oleh Allah, atas apa yang dianjurkan oleh Allah. Tidak banyak kita menuai janji-janji palsu yang mengakibatkan kepercayaan kepada diri kita. Tadi telah disinggung oleh Syekh Ahmad Al-Misri, bahkan seorang suami dilarang senantiasa memuji sesuatu yang pada istrinya, sesuatu yang tiada pada istrinya. Begitupun bagi orang yang lain. Kalau seorang suami dilarang, maka seorang pemimpin pun dilarang untuk menunaikan janji-janji yang mereka tidak dapat penuhi. Jangan berjanji sesuatu yang tidak dapat kita penuhi. Karena seorang munafik, tadi telah disinggung di segmen yang pertama, mereka yang apabila berkata mereka akan berdusta. Mereka apabila mereka berjanji, mereka akan tidak tepati janji mereka. Dan apabila diberikan kepercayaan, mereka berkhianat kepada Allah dan kepada orang yang mempercayai amanat tersebut. Senantiasa kita berharap dengan momentum ini kita dijadikan hamba-hamba Allah, dan kita harapkan negeri kita dijadikan orang-orang yang dipimpin dengan orang-orang yang penuh kejujuran di hadapan Allah dan di hadapan semua umat muslim dan umat mukmin dimanapun berada. Senantiasa lisan kita berkata perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang jujur, tidak menipu, tidak mencelakai orang lain, juga tidak memberikan efek mudarat bagi orang sesama. Dijadikan kita umat-umat mukmin dan umat muslim yang senantiasa saling mengingatkan akan kebenaran, mengingatkan akan kesabaran, sehingga kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang merugi, tidak memberikan efek domino di dalam diri kita. Karena tadi telah disampaikan bahwa satu kebohongan membutuhkan kebohongan lain untuk menutupinya. Dari satu perkataan dusta akan mengakibatkan melahirkan perkataan dusta satu dengan yang lainnya, sehingga senantiasa kita selalu jauh daripada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Jamaah Masjid Muhajirin rahimakumullah, pada momentum ini mari sama-sama kita jadikan lisan kita senantiasa tidak berkata kecuali sesuatu yang benar. Walaupun itu sulit adanya, kita berusaha semaksimal mungkin. Seyogyanya kita berkata perkataan yang baik. Qulil haqqan walau kana murran. Sampaikan perkataan yang baik walaupun itu pahit, walaupun itu akan memiliki efek yang luar biasa kepada diri kita yang tidak semestinya kita dapatkan, tapi sampaikan kata-kata yang benar itu. Walaupun itu pahit kita ucapkan, sampaikan perbuatan yang salah itu adalah salah dan yang benar adalah benar, agar senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan keridhaan dari baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita biasakan diri kita. Semenjak kita bangun di pagi hari hingga kita tertidur di malam hari, kita isi hari kita koreksi diri kita. Masing-masing dari kita evaluasi diri kita. Apa sudah yang kita katakan? Betulkah perkataan kita sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah? Kita tidak berkata kecuali perkataan yang benar. Jikalau kita melakukan tersebut, kita puji Allah karena kita telah diberikan lisan yang senantiasa selalu berkata perkataan yang baik. Dan apabila kita berkata yang tidak sesuai dengan anjuran Allah, maka kita tidak akan malu untuk mengakui, kita tidak malu
untuk mengoreksi diri kita dan mengevaluasi diri kita bahwa perkataan kita tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah, bahwa perkataan kita tidak selaras dengan apa yang kita lakukan. Semoga apa yang kita kumpulkan di sini, kita berkumpul pada siang hari ini mendapatkan keridhaan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Habibana, dan insya Allah pemirsa dirahmati Allah untuk memperdalam tema kita yang sangat bagus ini berkaitan dengan kebohongan. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami pilih. Tentunya masih bersama Amel. Silakan. Baik, terima kasih Mas Agung, Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Kini saatnya kita memberikan kesempatan untuk jamaah yang ingin bertanya. Di samping saya sudah ada salah satu jamaah. Assalamualaikum Bapak, dengan siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Spanto dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin. Baik Bapak Idis, begitu. Pertanyaannya apa Bapak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk bertanya ke Syekh. Jika berbohong adalah suatu dosa, bagaimana misalnya orang yang berpengaruh atau pemimpin yang berbohong di suatu negeri, seperti menyampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi pertanyaannya pertama, apa yang harus kita lakukan terhadap pemimpin yang sedemikian? Yang kedua, apakah kita ikut berdosa atas apa yang telah dilakukan dari kebohongan itu? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bertanya, dan tentunya kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.